Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung. Selama 30 menit ke depan bersama saya STJ Bintang di Beda Tajuk Lampung Pos. Kali ini saya sudah bersama dengan Kepala Divisi Digital Lampung Pos, Mbak Sri Agustina. Tapi sebelumnya jangan kemana-mana, mari kita simak video editorial berikut ini. Bijak kelola aset lahan pemerintah. Aset milik pemerintah merupakan salah satu sumber daya ekonomi yang bisa menghasilkan pendapatan jika dimanfaatkan dengan benar, sehingga pemanfaatannya mampu memberi kontribusi tersendiri sebagai pendapatan asli daerah atau PAD sebagai modal belanja pembangunan. Selain itu, juga bisa mendapatkan manfaat sosial untuk masyarakat yang mendapat kuasa pemanfaatannya. Regulasi tentang aset pemerintah yakni Peraturan Mendagri Nomor 47/2021 tentang aset daerah jelas menyatakan aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini bias memberi manfaat ekonomi dan sosial di masa depan, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat. Maka jelaslah aset pemerintah dapat didaya gunakan untuk kepentingan pembangunan dan kepentingan sosial oleh masyarakat. Terbukti ada tambahan realisasi PAD Kabupaten Lampung Barat yang bersumber dari sewa lahan kosong milik Pemkab setempat. Meski realisasi hingga Oktober hanya 50%, yakni 60.415 juta rupiah dari total kesepakatan nilai sewa 113,3 juta rupiah, jelas ada hasil daya guna aset itu. Dari catatan pengelolaan keuangan daerah atau BPKD Lampung Barat, besaran sewa yaitu Rp275.000 per rantai per tahun untuk lahan 193.974 meter persegi tersebar di Kecamatan Balik Bukit, Sukau, dan Sumberjaya. Pada 2022, jumlah PAD dari hasil sewa tanah milik Pemkab itu mencapai 117,6 juta rupiah. Kemudian tahun ini sesuai kesepakatan yaitu 113 juta rupiah, tetapi beberapa penyewa sudah melunasi dalam beberapa tahun. Selain mendapatkan PAD, pemanfaatan aset itu juga memberi peluang masyarakat untuk berusaha tanaman sayuran. Setidaknya usaha budidaya sayuran masyarakat di lahan Pemda itu tersebar di Pekon Hanakau atau Sukau, Tanah Perumahan Pantau, dan Tanah TPA Sumberjaya. Kemudian tanah workshop di Bahwai, tanah sekuting terpadu, tanah komplek gedung pramuka, tanah TPA Bahwai, tanah KIR Dinas Perhubungan, dan tanah di sekitar rumah potong hewan Serdang. Meski memberi manfaat, baik pendapatan daerah maupun pemberdayaan sosial masyarakat, pengelolaan aset ini juga sangat riskan menjadi sumber sengketa di kemudian hari. Jika tidak tertib inventarisasi aset oleh pemerintah daerah, klaim kepemilikan biasa saja terjadi. Sehingga pemerintah daerah harus sadar untuk akselerasi sertifikasi aset daerah, termasuk aset lahan. Pemerintah Provinsi Lampung juga telah melakukan percepatan sertifikasi aset miliknya guna mengurangi kasus pertanahan. Setidaknya aset tanah yang tercatat di Kartu Inventaris Barang atau KIB per 30 Juni ini berjumlah 1098 bidang yang tersebar di 15 kabupaten dan kota. Rinciannya, 867 bidang tanah dengan keterangan sudah bersertifikat, sedangkan sebanyak 241 bidang belum bersertifikat. Lalu, 231 bidang dan 105 bidang masih dalam rencana penyelesaian sertifikasi aset pada 2023. Ketidakpastian administrasi kepemilikan itu tentu menjadi bom waktu terkait sengketa kepemilikan lahan dan bisa menjadi celah untuk tindak pidana korupsi atau minimal kelalaian mengelolanya yang akan merugikan keuangan negara. Sehingga pemerintah harus bijak dalam pengelolaannya, mulai dari memastikan kepemilikan juga member peluang sama bagi masyarakat dalam pemanfaatan aset itu. Apalagi jika pemanfaatan aset lahan itu terjadi dengan pihak ketiga yang merupakan korporasi yang mengelolanya untuk keuntungan yang sangat besar. Tentu harus lebih teliti dalam penilaian harga sewa dalam kerjasama yang dilakukan sesuai keuntungan usaha yang didapat.
Hasilnya pun harus maksimal masuk kantong PAD untuk dikembalikan sebagai modal pembangunan. Jangan sampai masuk ke kantong yang salah. Aparat pemerintah salah ketik lagi. Aparat pemerintah harus bijak dalam mengelola aset yang menjadi tanggung jawabnya. Jangan sampai pengelolaannya disimpangkan. Disinilah peran aparat penegak hukum, juak bijak dalam mengawasi pengelolaan aset itu. Selamat siang Mbak Cici. Siang, Iya. Aji. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik, sehat ya. Oke, sehat juga Mbak. Nah, seperti yang kita bahas ini, kita juga pengen lihat kesehatan ekonomi melalui pengelolaan aset ya Mbak ya, supaya bisa keuangan Pemprov atau Pemda di Lampung bisa sehat juga nih Mbak ya. Nah, mungkin lebih jauh ya Mbak ya terkait dengan bedah tajuk hari ini. Nah, lebih spesifik lagi apa yang akan kita bahas ini Mbak? Iya. Di tajuk Lampung Pos kali ini kita mengangkat tentang pengelolaan aset daerah ya. Sebenarnya daerah itu memiliki banyak sekali aset yang bisa dimanfaatkan untuk menambah penghasilan daerah ya. Jadi untuk peningkatan keuangan, peningkatan kas daerah. Nah ini harusnya bisa dimanfaatkan secara optimal, tapi masih banyak celah-celah yang belum dimanfaatkan, makanya itulah menjadi sorotan kita di tajuk kali ini. Iya, mungkin seperti apa ini Mbak, yang pemanfaatan yang dimaksud ya dalam tajuk ini? Ya, untuk aset itu di daerah itu kan banyak ya, dalam bentuk barang, kemudian juga dalam bentuk lahan ya, barang atau bangunan, kemudian ada lahan juga. Nah, pemanfaatan lahan-lahan ini banyak ya, ada yang lahan perkebunan, kemudian lahan yang memang sudah jadi bangunan gitu? Iya, yang ada untuk lahan pertanian, kemudian ada juga lahan yang ada bangunannya, kemudian juga ada lahan yang digunakan untuk fasilitas atau masyarakat ya, fasilitas umum. Nah, seperti di Pemkap ya, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat itu sudah melakukan upaya untuk memanfaatkan dari aset yang ada, yaitu dengan menyewakan lahan untuk pertanian, untuk masyarakat. Oh bisa juga ternyata ya Pak? Ya, ternyata itu memang bisa, dan di dalam aturannya di Undang-Undang Permendagri nomor 47 di 2021 itu diperbolehkan, malah dianjurkan hal ini untuk menambah perekonomian ya, meningkatkan dari sisi ekonomi dan dari nilai juga, nilai aset itu juga akan nanti kalau dia dikelola secara benar, dia akan meningkat. Nah ini yang perlu dicontoh juga ya. Baik, Mbak Ci. Kita akan bahas lebih lanjut lagi ya Mbak Ci. Ya pemirsa Metro TV Lampung, kita akan bahas lebih lanjut lagi terkait bedah tajuk Lampung Pos edisi kali ini setelah pariwara berikut ini. Pemirsa Metro TV Lampung, kembali bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Pos. Ya, kita lanjutkan lagi pembahasan terkait bijak kelola aset lahan pemerintah. Ya, tadi Mbak Ci kita bahas terkait dengan Pemda Lampung Barat ya Mbak ya, yang sudah melakukan pemanfaatan lahan ya atau asetnya. Ini seperti apa Mbak sebenarnya pemanfaatan yang dilakukan? Ya, pemerintah Kabupaten Lampung Barat sudah mulai melakukan ya, dia dengan cara menyewakan lahan. Ini memang ada lahan milik pemerintah kabupaten, karena lahan ini cukup luas maka disewakanlah kepada masyarakat. Jadi masyarakat itu menyewa untuk dikelola, biasanya sih dalam kurun 1 tahun ya, atau bisa berlanjut. Nah dari upaya ini kan adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari Pemkab Lampung Barat. Memang sih belum maksimal ya dari target untuk tahun 2022 ini ya. Dari target 113 juta, ternyata yang baru masuk sekitar 60 jutaan atau 50%. Tapi meskipun begitu kita harus bisa mengapresiasi ya, karena sudah ada upaya untuk pemasukan PAD dari Pemkap Lampung Barat itu sendiri. Daripada lahan jadi Bongkrok, lahan tidur ya. Ya biasanya jadi lahan tidur, sementara bongkor ya Mbak ya. benar, jadi itu jadi tidak bermanfaat ya. Nah dengan disewakan
masyarakat juga jadi lebih punya ya, berkreasi untuk menanam bercocok tanam. Nah dari situ kan sama-sama menguntungkan, masyarakat bisa menguntungkan karena punya lahan yang bisa disewa ya. yang Mungkin lebih murah juga ya Mbak ya ya. dari harga per individu ya. Itu mungkin bisa dalam negosiasi ya dengan pihak dari pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Nah dari sisi pemerintah juga dapat pemasukan ketimbang lahannya diam saja, tidur yang begitu lama, akhirnya dapat pemasukan. Lahan yang diolah itu akan memiliki nilai yang lebih tinggi gitu. Nanti ini kalau misalnya tidak disewakan lagi, pemerintah kabupaten bisa melakukan penanaman, pertanian ya, baik itu tanaman keras atau tanaman perkebunan yang hasilnya juga bisa dimanfaatkan. Jadi ini memang pengelolaan aset ini sangat-sangat penting dan harus ada kreativitas ya dari masing-masing pemerintah kabupaten kota tentunya. Iya, selain sayur mungkin bisa dimanfaatkan untuk peternakan dan lainnya ya Mbak ya. Seperti yang Mbak Ci bilang berkreasi ya, masyarakat bisa berkreasi dengan menyewa lahan dan harganya bisa negosiatif ya Mbak ya, bisa bahkan bisa lebih ringan dibanding orang yang menyewakan lahan secara individu ya. Nah, kemudian daerah mana saja ya Mbak ya mungkin yang di Lampung Barat ya, apakah sudah banyak daerah atau tersebar di seluruh kecamatan atau hanya beberapa masih jadi pilot project? Ya, itu yang dilakukan adalah pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Ini bisa ditiru oleh kabupaten, kota dan lainnya. Misalnya di kota ya, itu bisa dilakukan penyewaan. Kalau di kota lebih strategis ya, biasanya bukan untuk pertanian tapi biasanya untuk usaha-usaha yang sifatnya lebih komersil. Nah, ini juga untuk meningkatkan PAD dari pemerintah kota ya kalau di kota. Aset-aset yang daripada mangkrak, misalnya ada gedung-gedung ex BUMD gitu kan, yang tidak lagi dikelola, itu bisa dipoles, kemudian disewakan gedung-gedung itu, baik itu untuk komersial atau memang untuk usaha lainnya. Dengan demikian gedungnya terawat, pemasukan untuk pemerintah juga ada. Ini yang harus mulai dilakukan ya oleh pemerintah dan kita. Berarti harus punya sikap inovatif ya dan inisiatif ya untuk memugar kembali ya. Mungkin bangunannya terlihat kantor banget gitu ya Mbak ya, dan bisa dipoles untuk menjadi tempat usaha ya Mbak ya. Nah, untuk mungkin sebelum beranjak pada penyewaan lahan, apakah aset itu harus diinventarisasi terlebih dahulu? Oh iya, itu pasti ya. Salah satu kunci dalam penataan aset negara adalah inventarisasi. Menginventarisasi aset-aset yang ada, apakah itu berupa bangunan, kemudian lahan ya, itu harus ada. Nah, di Provinsi Lampung sendiri ya untuk lahan itu ada 1092 bidang lahan yang ada dimiliki oleh pemerintah Provinsi Lampung, tapi baru sekitar 80% yang sudah terdata atau memiliki kekuatan hukum ya. Udah aman lah Mbak ya itu yang ya. Itu, selebihnya itu masih belum. Nah ini juga jangan sampai lengah, jangan sampai malah menimbulkan permasalahan atau persoalan di kemudian hari. Inilah pentingnya inventarisasi. Setelah diinventarisasi, apakah memang ini masih layak untuk dipertahankan atau memang untuk dilepas ya. Ini bisa juga pelepasan aset daerah ya, aset pemerintah, tentu dengan alasan yang sangat kuat. Kemudian juga setelah dilakukan pendataan ini, pemanfaatannya seperti apa, itu juga harus ada dilakukan. Jadi inventarisasi dan pengelolaan itu harus berkesinambungan. Muaranya tetap pada peningkatan pendapatan dari pemerintah. Oke, artinya sebelum melakukan optimalisasi aset tadi harus dipastikan bahwa aset-aset tersebut sudah terdaftar ya, legal ya Pak. Kasihan juga nanti kalau yang nyewa ternyata ada sengketa ya Mbak ya. Mungkin ada nggak sih kasus seperti itu ya Mbak yang terjadi di Pemprov? Yang masih juga belum tuntas ya sampai sekarang. Belum ada ini ya, benang merahnya. Belum ada, yaitu di kasus di Waidadi ya. Itu memang lahannya adalah milik pemerintah provinsi ya. Awalnya itu adalah milik perusahaan perumahan ya kan, WH Halim waktu itu. Tapi karena HGB-nya sudah tidak berlaku lagi, ya dikembalikan
ke pemerintah provinsi. Tapi ternyata di sana sudah banyak pemukiman warga yang akhirnya terjadilah tumpang tindih untuk aset tersebut. Nah, jadi apa kesimpulan dari tajuk aset ini? Apakah kita akan mendorong pemerintah kabupaten kota di 15 kabupaten kota provinsi untuk melakukan hal yang sama dengan Lampung Barat? Ya, pertama adalah penting untuk pengelolaan inventarisasi ya, pengelolaan aset daerah. Kemudian nanti bisa dipetakan apa untuk pemanfaatannya. Seperti di Lampung Barat tadi, memanglah itu lahan untuk pertanian dimanfaatkan untuk pertanian. Di beberapa kota disesuaikan dengan kebutuhan dan yang ada di kabupaten kota itu sendiri. Ya, semoga upaya itu bisa meningkatkan PAD ya masing-masing ya. Oke, terima kasih Mbak Cici. Ya pemirsa Metro TV Lampung, itulah tadi pembahasan kita terkait dengan bertajuk yang membahas bagaimana cara untuk memanfaatkan aset yang ada di daerah, khususnya di Pemda 15 Kabupaten Kota dan khususnya di pemerintah Provinsi Lampung. Kita akan lanjut kembali membahas terkait berita-berita yang trending di multi platform Lampung Post Group, di lampos.co, lampungpost.id, dan Seradio setelah pariwara berikut ini. Pemirsa Metro TV Lampung, kembali bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Pos. Kali ini kita akan membahas terkait berita-berita yang trending di Lampung Pos Group. Yang pertama di platform lampos.co, ada berita terkait politik. Masuk tahun politik, Kejati hentikan sementara kasus korupsi DPRD Tanggamus. Berita selanjutnya, 2 petani kopi asal Lampung Barat raih juara kontes kopi tingkat nasional. Berita ketiga, Firly Bahuri diperiksa 7 jam saat sebut hanya formalitas. Dan berita selanjutnya ada PDAM Wai Rilau, suplai 2,175 juta liter air untuk warga dan bantu pemadam kebakaran TPA Bakung. Dan berita terakhir di lampos.co, polisi amankan 5 pelajar SMP bawa senjata tajam di Lampung Tengah. Ya Mbak Ci, kita akan bahas terkait berita yang mana nih Mbak, yang menarik ya, terkait petani kopi. Petani kopi ya. Ya, 2 petani kopi ya. Betul. Ternyata memang Lampung dengan ikon kopi itu sangat melekat ya. Ini terbukti juga dengan di kancah nasional ketika ada semacam lomba. Ternyata kopi asal Lampung itu meraih juara 1 dan juara 3. Untuk Robusta kita menang ya di juara 1, sementara di juara 3-nya adalah kopi Liberica. Kopi Liberica ini memang jenis kopi dari luar ya, dari Liberia dan Afrika. Ini mereka itu pengujiannya adalah mengirimkan sampel kopi yang biasa diolah ya. Setelah dipetik kemudian diolah, dikirimkan untuk diuji cobakan. Dan ternyata masuk 10 besar. Dari 10 besar itu juri menentukan bahwa kopi dari Lampung, petani kopi Lampung itu kualitasnya nomor 1 untuk Robusta dan nomor 3 untuk di Libericanya. Luar biasa dan ini ya. Gelar ini atau raihan ini bisa meningkatkan nilai tambah juga. Betul, ya? Benar. Dan ini juga meyakinkan bahwa Lampung dengan kopinya itu tidak bisa dipisahkan. Iya, dan memang benar adanya ya Mbak. Betul. Ya, kita punya banyak sekali kebun kopi dan hasilnya memang luar biasa ya, kita bisa mampu untuk unggul di nasional. Oke, kita lanjut lagi Mbak Ci di lampungpost.id. Pemirsa, ada beberapa berita di lampungpost.id. Yang pertama, terkait dinamika Pilpres 2024, hari terakhir Prabowo dan Gibran daftar ke KPU. Kemudian ada berita selanjutnya, Unila tambah guru besar bidang orasi ilmiah, guru besar baru, yaitu Prof. Rudi. Selanjutnya ada berita politik juga menjelang penetapan DCT, KPU bersiap umumkan nama-nama bacalek. Dan berita nasional, Presiden melakukan pelantikan mentan baru, yaitu Arman Sulaiman. Dan berita terakhir di lampungpost.id, update terkini korban dan serangan konflik Palestina-Israel. Yang menarik ini terkait Presiden ya melantik Menteri Pertanian baru. Iya. Sebenarnya nggak baru ini sih lagi ini ya. Menteri Amran ya. Menteri Amran ya, sebenarnya Menteri Amran ini bukan hal yang pertama masuk kabinet.
Karena sebelumnya di zaman Jokowi juga dia sudah menjadi Mentan ya, kala itu di periode pertama ya, kepemimpinan Jokowi JK, dia menjadi Menteri Pertanian. Kemudian banyak kasus, salah satunya harga daging ya tidak terkendali, sempat menggoyahkan. Akhirnya dia diangkat jadi duta besar, dan sekarang pasca kepergian Yasin, Menteri Amran Sulaiman kembali didapuk untuk menjadi Menteri Pertanian yang diharapkan bisa mengatasi El Nino ya, dampak El Nino, karena ini dirasakan sekali oleh masyarakat Beras Indonesia naik, ya. harganya Ini adalah bahan pokok. besar ya, tanggung jawab besar yang harus dijalani oleh Menteri baru kita Ya, ini. apalagi di periode kedua Presiden Joko Widodo ya, Mbak Iya, ya. yang Dia harus menjelang menorehkan tinta prestasi yang ya. bagus. Betul. Iya, kita lanjut lagi Mbak mungkin kita masuk ke internasional ya Mbak ya, terkait dengan update terkini korban konflik Palestina Israel. Iya, di sana ternyata memang belum berhenti-henti ya, jadi saling serang menyerang. Sebenarnya kondisinya ini bukan masyarakat Palestina ya, tapi dengan Hamasnya. Israel menyerang membabi buta dengan warga sipil, sementara warga sipilnya tidak mampu lah ya, hanya menjadi korban. Bahkan rumah sakit pun dibom. Bayangkan, sudah tidak punya lagi, namanya peperangan itu kan harusnya ada batasan ya Mbak ya? Iya, ada aturannya juga. Ini rumah sakit tetap dibom hingga 500-an jiwa itu meregang nyawa. Konflik ini juga membuat Hamas memanas dan Hamas melakukan pembakaran kepada permukiman warga Israel. Ya, mudah-mudahan seluruh dunia ini janganlah merestui konflik tersebut. Kalau bisa segera didamaikan ya, karena perdamaian itu menjadi kebutuhan, apalagi masyarakat Palestina tidak berdaya dengan kondisi yang ada saat ini. Oke, ya kita doakan semoga konfliknya bisa mereda ya Mbak Cici. Ya kita lanjut lagi ke sai100fm.id pemirsa. Di berita pertama, ada 4 musisi yang buat lagu tentang Palestina Israel. Zoe Abbas Jackson awalnya ragu perankan Nike Ardila, dan berita selanjutnya, Prisia Nasution telusuri trauma korban tragedi 98, dan Daniel Craig akan diganti pada film James Bond. Dan berita terakhir di sairadio100fm.id, setelah 6 tahun, Jun Son Min tinggalkan Running Man. Ya, berita yang mana nih Mbak? Yang menarik ya, terkait Zoe Abbas Jackson. Iya, betul. Nah, ini menarik, Nika Ardila ya. Iya, kita mungkin legenda tahu ya, karena legendaris ya. Saya masih kecil pernah tuh nonton. Iya, lagu-lagunya itu sampai sekarang juga masih hits ya. Dengan suara yang tinggi, lagu-lagunya lebih ke mendayu ya, tentang lebih ke sedih tentang asmara. Nah, memang dia masih sangat pendek usianya ya, ketika dia di tengah popularitas dia mengalami kecelakaan dan akhirnya meninggal dunia. Nah, inilah yang kemudian diambil untuk film, dibuat seri. Nah, Zoe Abbas Jackson ini didapuk untuk menjadi Nike Ardila. Nah, awalnya dia sempat ragu ya, karena sosok yang satu ini melegendaris, kemudian memang memiliki banyak fans sampai sekarang ya, walaupun kejadiannya ada dari tahun 1995 ya. Nah, ketika dibuat film series akhirnya dia lakonin dan dia bisa, dan ini nanti akan tayang di 27 Oktober. Seperti apa, kayaknya pengen juga kita melihatnya ya Ji ya. Iya, penasaran juga ya Mbak ya, Benar. melihat dia memerankan Betul. legenda yang sudah lama ya Mbak ya, ditunggu-tunggu nih sama penggemarnya. Ya baik, terima kasih Mbak Cici atas bedah tajuk hari ini dan sudah hadir di studio Metro TV Lampung. Ya pemirsa Metro TV Lampung, itulah tadi pembahasan kita terkait bedah tajuk Lampung Pos edisi hari ini. Update terus informasi Anda di multi platform Lampung Pos Group di lampos.co, lampungpos.id, dan saya Radio 100 FM. Saya STJ Bintang dan kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa.